Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian selalu tetap semangat belajar, walaupun pada hari-hari ini kita harus belajar di rumah. Oke, pagi ini kita akan belajar matematika, yaitu garis singgung lingkaran. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai lingkaran, yang terakhir yaitu sudut-sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang saling berpotongan, baik di dalam maupun di luar lingkaran. Oke, baiklah kita mulai. Kita belajar tentang garis singgung lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah lingkaran dengan pusat O. Kemudian ada garis K, berada di luar lingkaran. Kemudian garis L memotong lingkaran di sebuah titik. Kita kasih nama titik A. Jadi garis L memotong lingkaran di A. Kemudian berikutnya ada garis M memotong lingkaran di dua titik. Kita kasih nama titiknya adalah ada di sini titik B, kemudian yang kedua titik C. Berikutnya ada satu lagi garis N memotong lingkaran di satu titik juga. Kita namakan titik potongnya itu titik D. Kita sebut N memotong lingkaran di titik D. Kemudian kita tarik sebuah garis G memotong lingkaran dan memotong semua garis-garis yang kita buat tadi. Kita coba menjelaskan pengertian tentang garis singgung lingkaran. Sebuah garis disebut menyinggung lingkaran jika garis tersebut memotong lingkaran di satu titik. Di satu titik saja, ingat. Kalau kita perhatikan dari garis K, L, M, dan N, ini ada yang memotong lingkaran di satu titik, ada yang di dua titik, ada yang tidak memotong sama sekali, yaitu garis K. Kalau kita dasarkan pada pengertian garis singgung, maka yang merupakan garis singgung dari garis-garis yang ada ini adalah garis L menyinggung lingkaran di titik A dan garis N menyinggung lingkaran di titik D. Oke. Jadi ingat kembali pengertian garis singgung adalah garis disebut menyinggung lingkaran jika garis tersebut memotong lingkaran tepat di satu titik. Oke, berikutnya kita pelajari tentang sifat-sifat garis singgung lingkaran. Perhatikan di sini ada sebuah lingkaran dengan pusat O, kemudian garis K menyinggung lingkaran di titik A, garis L menyinggung lingkaran di titik D. Kemudian kita tarik garis AD. Ternyata AD melalui titik pusat lingkaran. Kalau kita cermati, garis AD di sini tegak lurus dengan garis K. Itu membentuk sudut 90 derajat. Dan garis L juga tegak lurus terhadap AD. AD sebagai diameter melalui titik pusat lingkaran O
maka di sini OA adalah sebuah jari-jari lingkaran. OD juga sebuah jari-jari lingkaran. Maka dari sini kita bisa tarik satu sifat daripada garis singgung adalah ya, garis K tegak lurus terhadap jari-jari OA, garis L tegak lurus jari-jari OD. Dapat disimpulkan bahwa setiap garis singgung akan tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Garis singgung akan tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Hanya jari-jari yang melalui titik singgung yang tegak lurus dengan garis singgung. Oke, selanjutnya menentukan panjang garis singgung. Perhatikan gambar berikut, ada lingkaran O, kemudian ada sebuah titik di luar lingkaran, kita kasih nama titik A. Melalui titik A, kita akan membuat sebuah garis singgung yang menyinggung lingkaran. Satu titik, kita kasih nama titiknya adalah titik B. AB menyinggung lingkaran O di titik B. Jika kita tarik jari-jari dari O ke titik singgung B, maka kita dapatkan di sini OB tegak lurus AB. Ingat, sifat dari garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Kemudian dari O kita tarik garis ke A, OA. Maka kita dapatkan di sini ada sebuah segitiga OAB. Apakah segitiga OAB adalah segitiga siku-siku? Oh ya, tentu. Karena OB dan AB sudah kita ketahui tadi membentuk sudut tegak lurus. Pada segitiga ini, OA karena berada di depan sudut tegak lurus, maka berkedudukan sebagai sisi miring. Sedangkan OB dan AB adalah sisi-sisi tegak lurus. Oke. Sekarang kita mengingat kembali ya, tentang teorema Pitagoras. Karena di sini OAB adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras yang mengatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Sisi miringnya OA, ya. Sisi-sisi lainnya OB dan AB, maka nanti berlaku OB pangkat 2 atau OB kuadrat ditambah AB kuadrat akan sama dengan OA kuadrat. Tujuan utama kita tadi adalah menentukan panjang garis singgung yang mulai titik di luar lingkaran. Maka kita akan menentukan panjang AB. Maka format daripada rumusan OB kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan OA kuadrat bisa kita ubah menjadi AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Oke. Atau kita bisa ubah bentuknya menjadi rumus yang bisa kita mudah hafalkan, yaitu AB sama dengan akar OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Ingat, AB panjangnya sama dengan OA pangkat 2 dikurangi OB pangkat 2. Oke. Selanjutnya. Untuk mempermudah kita dalam memahami hal itu tadi, ya, kita bisa
mengambil bentukan yang sifatnya lebih universal. Ya. Perhatikan gambar ini. Segitiga OPG adalah segitiga siku-siku. PG adalah garis singgung, OQ adalah jarak pusat lingkaran terhadap titik di luar lingkaran, dan OP adalah jari-jari. Untuk garis singgung kita notasikan dengan huruf G, jari-jari dengan R, sedangkan jarak titik pusat terhadap titik di luar lingkaran kita notasikan dengan huruf S. Oke, kita perjelas. Yang pertama, G adalah garis singgung. S adalah jarak titik pusat terhadap titik di luar lingkaran, atau titik Q terhadap titik O. Kemudian yang ketiga, R adalah jari-jari lingkaran. Maka di sini berlaku yaitu G panjang G sama dengan akar S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. Panjang garis singgung sama dengan akar dari jarak pusat kuadrat dikurangi jari-jari kuadrat. Oke, untuk bisa lebih paham kita ya, sebentar, ini ada tantangan, tantangan sederhana. Melalui sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat berapa garis singgung? Coba dipikirkan. Kalau kita lihat di sini misalkan titik Q, melalui titik Q ini kira-kira ada berapa garis singgung yang bisa kita buat? Di sini ada Q menyinggung lingkaran di titik P. Mungkin kita cari lagi sebuah garis lain yang melalui titik Q dan menyinggung lingkaran. Maka jawabnya ada berapa? Oke, ada 2. Nanti dipraktekkan. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. PQ adalah garis singgung lingkaran O. Kita sebut lingkaran O karena titik pusatnya di O. Yang berjari-jari 5 cm. Berjari-jari 5 cm, berarti di sini OS 5 cm. Jika panjang QR adalah 8 cm, QR berarti kan 8 cm, tentukan luas segitiga QOS. Oke, ini sedikit perlu berpikir. Kalau QR sama dengan 8 cm, maka QO atau OQ berapa? Iya, di sini OR, OS adalah jari-jari lingkaran. Maka OQ sama dengan OR ditambah IR. Berarti 5 cm ditambah 8 cm. Oke. Jadi OQ panjangnya 13 cm. Oke, kita coba jawab. PQ adalah garis singgung lingkaran, sehingga PQ tegak lurus terhadap OS. Dengan teorema Pythagoras didapat QS sama dengan akar OQ kuadrat dikurangi OS kuadrat. Atau kalau pakai rumus yang kedua tadi, Q sama dengan akar S kuadrat dikurangi R kuadrat. Oke. QS sama dengan akar tadi OQ 8 ditambah 5. Akar 2 dikurangi 5 kuadrat. Sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Oke. Sama dengan akar 169 dikurangi 25. Maka QS
sama dengan akar 144. QS sama dengan 12 cm. Gimana? Bisa dipahami? Oke. Ingat, yang ditanyakan dari soal ini utamanya adalah luas segitiga. Ya. Ingat, luas segitiga itu rumusnya apa? Oke, setengah kali alas kali tinggi. Karena di sini segitiga siku-siku, maka kita ngambil alas dan tingginya, kita dasarkan langsung pada sisi siku-siku. Jadi lupakan tentang sisi miring, karena di sini sudah tertolong oleh bangunnya adalah segitiga siku-siku. Maka luas QOS sama dengan setengah atau OS kali QS dibagi 2 sama dengan 5 kali 12 dibagi 2 sama dengan 30 cm persegi. Oke, untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa belajar yang giat dan aktif. Kalau perlu, kalian cari soal-soal di internet terkait dengan garis singgung lingkaran. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang garis singgung persekutuan. Insya Allah kita sambung dengan video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang garis singgung persekutuan. Baiklah, demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.